Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Yudisial atas upaya membangun tradisi transparansi melalui penyampaian laporan tahunan. Lembaga tersebut diharapkan mampu membuka diri kepada masyarakat dan menerima berbagai masukan demi memperkuat sistem peradilan di tanah air. Presiden Joko Widodo mengapresiasi upaya Komisi Yudisial membangun budaya transparansi kepada masyarakat melalui penyampaian laporan tahunan. Transparansi, partisipasi, dan adaptasi adalah kunci menunjukkan keterbukaan terhadap masukan untuk kemajuan KY. Presiden mengatakan, harapan publik kepada institusi negara makin tinggi dan Komisi Yudisial dituntut untuk melayani dan menjawab pemenuhan hak serta kepentingan masyarakat mewujudkan independensi sistem peradilan. Pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh Komisi Yudisial untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menerapkan dan terus mengembangkan pelayanan digital seperti dalam rekrutmen hakim, pelaporan perilaku hakim, whistleblowing system, pengaduan online ke Komisi Yudisial, juga dengan penggunaan aplikasi KY Mobile di aplikasi layanan konten digital. Lebih jauh, peran KY dalam reformasi peradilan juga dinilai sangat penting untuk memperkuat sistem serta penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Selain itu, sebagai lembaga penyeimbang, KY harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba mengatakan 3 isu utama yang diangkat Indonesia dalam Forum Digital Economy Working Group G20 akan membantu mendorong tumbuhnya investasi di sektor ekonomi digital. Tema besar agenda kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economic Working Group dalam Forum Presidensi G20 Indonesia membahas transformasi digital. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo yang juga chair di IWG Mira Tayyiba mengatakan, ada 3 isu prioritas yang dibahas. Di antaranya adalah konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, kecakapan digital dan literasi digital, dan arus data lintas batas negara. Pemilihan tema dan ketiga isu tersebut selain memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan prioritas pada presidensi G20 sebelumnya, juga kita menangkap dinamika landscape kegiatan ekonomi digital yang terjadi di Indonesia maupun di tingkat global. Selain relevansi terhadap isu prioritas presidensi G20, isu-isu prioritas yang diangkat di IWG berkaitan dengan pembahasan isu-isu digital dalam berbagai working group dan engagement group. Sehingga, isu digital dapat dikatakan sebagai isu lintas sektor. Kedepannya di IWG akan berkolaborasi dengan berbagai kelompok kerja lain yang mengusung isu digital seperti industri, perdagangan, ketenagakerjaan, infrastruktur, teknologi, dan energi. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan akan memberlakukan kebijakan zero odol pada tahun 2023. Namun dalam rencana ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan masih harus menyelesaikan permasalahan bukan hanya transportasi semata, melainkan dimensi sosial ekonomi, karena terbentang dari hulu sampai hilir. Untuk itu, pihaknya membentuk komitmen bersama melalui koordinasi lintas instansi. Terkait dengan zero odol yang akan diberlakukan di awal tahun 2023, Kemenhub terus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. Odol atau overdimension overloading yang merupakan kondisi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau kendaraan tersebut melebihi muatan. Data dari Kementerian PUPR menyebutkan setiap tahun negara dirugikan sebanyak 43 triliun akibat masalah yang ditimbulkan oleh odol. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, permasalahan odol bukan hanya menjadi permasalahan transformasi semata, melainkan sudah memiliki dimensi sosial ekonomi. Untuk mewujudkan komitmen bersama, diperlukan adanya koordinasi lintas instansi seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Pemda hingga Asosiasi Pengusaha Transportasi Logistik. Selain itu, untuk mewujudkan zero odol, Kementerian Perhubungan secara aktif melakukan upaya tindak lanjut antara lain pengawasan penegakan hukum odol. Secara harfiah, odol adalah merupakan suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan
tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau terjadi modifikasi dan kondisi di mana kendaraan yang mengangkut muatan melebihi batas beban yang ditetapkan. Ada dua hal yang penting terdampak dari truk odol, yaitu infrastruktur jalan cepat mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, sebagai upaya memberantas peredaran truk odol serta pelanggaran batas kecepatan di jalan tol, Korps Lalu Lintas Polri resmi mengaplikasikan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement bersama Wake in Motion. Penerapan ini nantinya akan terintegrasi melalui dua sistem, yakni speed camera dan juga Wake in Motion pada sejumlah jembatan dan jalur khusus di jalan tol. Kemenhub menetapkan pemberantasan kendaraan ekspedisi yang melebihi muatan dan lebih dimensi atau yang biasa disebut sebagai odol atau over dimensi overload. Sejalan dengan hal itu, Korlantas Polri akan menerapkan ranking bagi perusahaan dengan memberikan teguran untuk yang melanggar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Penegakan Hukum Dirlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan dalam Inspirator Sharing Session. Aan menyebut pihaknya bersama PT Jasa Marga Tbk akan terus melakukan sosialisasi terkait penerapan Electronic Traffic Law Enforcement di Jalan Tol Jasa Marga Group. Penerapan ATLA ini nantinya akan terintegrasi melalui dua sistem, yakni speed camera dan Wake in Motion pada sejumlah jembatan dan jalur khusus di jalan tol. Setelahnya, Polri melakukan penilangan dengan memverifikasi surat pelanggar untuk membayar denda ataupun pemblokiran STNK jika tidak adanya konfirmasi lebih lanjut. Akan memasifkan lagi untuk ATLA ini. Dan terakhir, khusus untuk overload, kami sudah bekerjasama dengan pengelola jalan tol, terutama Jasa Marga. Ya. Kita sudah mengintegrasikan WIMS yang ada di Jasa Marga, ini integrasi dengan ATLA kita, ATLA Nasional Presisi. Sehingga kamera yang ada, kemudian WIMS yang ada, itu bisa di-capture, ya. Pelanggaran-pelanggaran tentang overload ini di-capture oleh kamera, kemudian dikirim kepada back office kita, back office yang ada di Polda-Polda maupun yang ada di Polatas untuk yang lintas Polda. Ini setelah dikirim, diverifikasi, divalidasi oleh kita, kemudian selanjutnya adalah dikirimkan surat konfirmasi, ya, surat konfirmasi kepada para pelanggar tentang kepastian bahwa yang bersangkutan betul atau tidak melakukan pelanggaran, mobil tersebut betul atau tidak melakukan pelanggaran. Itu kita konfirmasi, kemudian di situ juga kita berikan wadah untuk membayar denda ketika konfirmasi itu sudah dijawab iya. Kemudian kalau tidak dijawab atau tidak ada konfirmasi, berarti nanti tahapan berikutnya adalah memblokir STNK daripada kendaraan tersebut. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tidak akan memberi ampun bagi penimbun dan pedagang yang menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi. Menteri Perdagangan mengatakan akan bekerja sama dengan Mabes Polri untuk menindak tegas para pemain minyak goreng tersebut. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut dalam konferensi pers secara virtual, pemerintah berkoordinasi secara melekat dengan Mabes Polri akan menindak tegas oknum yang menghambat pasokan dan distribusi minyak goreng seperti menimbun, memainkan harga, serta tindakan yang melawan hukum dan ketentuan lainnya. Mendak menjelaskan, pemerintah telah memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng melalui program Domestic Market Obligation. Jumlah pasokan minyak goreng yang digelontorkan pemerintah lebih dari cukup untuk kepentingan nasional. Soal harga, Mendak meminta agar semua pelaku retail mematuhi harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk HET minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Penjualan minyak goreng di atas HET akan langsung ditindak tegas aparat kepolisian dan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
ada terjadi kesalahan-kesalahan atau ketidakakuratan daripada jalur distribusi. Ya, oleh sebab itu kita ingin memacu dulu stoknya supaya memastikan bahwa minyak ini tersedia dengan melimpah dan kemudian kita akan memastikan tidak ada hambatan-hambatan di jalur distribusi tersebut. Jadi jalur distribusi itu bisa ini rembesnya ke industri yang menengah dan besar, atau ini memang dipegang oleh sementara orang untuk men-short the market untuk mendapatkan keuntungan. Saya peringatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang berspekulasi untuk minyak goreng ini, Anda akan berlawanan dengan aparat hukum. Pemirsa, aturan baru naik kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek mulai hari ini diberlakukan. Dalam aturan ini sudah tidak ada lagi jarak duduk antar penumpang di KRL. Terhitung mulai dari hari ini, Kereta Api Indonesia Komuter Line tak lagi menerapkan jaga jarak tempat duduk untuk para penumpang KRL. Hal ini disesuaikan dengan aturan terbaru dari surat yang dikeluarkan oleh Kemenhub nomor 25 tahun 2022. Dalam aturan tersebut, kereta komuter lain di wilayah aglomerasi termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta Solo yang sebelumnya hanya melayani 45% dari kapasitas, namun untuk sekarang diperkenankan melayani penumpang berkapasitas hingga 60%. Sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin membaik, pengguna KRL diharapkan tetap perlu mengikuti aturan dan protokol kesehatan dengan minimal sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.